Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menyajikan video mengenai estimator titik. Video ini disusun oleh Tessa, Wahyuni, Yasmin, dan Yuni. Video ini akan menjelaskan beberapa materi, diantaranya adalah estimator titik, metode kemungkinan maksimum, metode momen, sifat tak bias, dan mean square error. Estimasi titik. Estimasi adalah tafsiran atau penaksiran. Yang diestimasikan adalah parameter yang berdistribusi normal. Parameter mu dan varians yang ditulis n mu varians dan statistiknya x bar dan s kuadrat. X bar untuk menduga mu dan s kuadrat untuk menduga varians. Sebuah estimasi tunggal yang digunakan untuk mengestimasi sebuah parameter disebut titik estimator. Proses untuk mengestimasi titik estimator disebut estimasi titik. Lambang yang digunakan adalah topi. Contoh, theta topi adalah estimator untuk theta. Definisi 1. Suatu estimator titik adalah sembarang fungsi t, x1, x2 hingga xn dari sampel. Ini berarti sembarang statistik titik. Contoh soal dan pembahasan. Diketahui x1, x2 hingga xn merupakan sampel acak yang diambil dari distribusi variabel acak x yang mempunyai fungsi identitas fx theta. Theta x pangkat theta untuk 0 kurang dari x kurang dari 1 dan 0 untuk x lainnya. Tentukan estimator dari theta dengan menggunakan metode momen. Fx theta sama dengan theta x pangkat theta untuk 0 kurang dari x kurang dari 1, maka momen pertama populasi adalah Ex sama dengan integral dari minus tak hingga tak hingga x dikali Fx theta dx. Ex sama dengan integral dari 0 hingga 1, x dikali theta dikali x di pangkat theta kurang 1 dx. Ex sama dengan 0 dikali integral dari 0 hingga 1 x pangkat theta dx. Ex sama dengan theta per theta tambah 1 x pangkat theta tambah 1 untuk 0 hingga 1. Ex sama dengan theta per theta tambah 1. Momen pertama sampel. M1 sama dengan 1 per n sigma i sama dengan n hingga n. Xi sama dengan x bar. Momen pertama populasi sama dengan momen pertama sampel. Ex sama dengan M1. Theta per theta tambah 1 sama dengan x bar. Untuk theta sama dengan theta x bar ditambah x bar. Theta sama dengan x bar per 1 kurang x bar. Jadi estimator theta adalah theta bar sama dengan x bar per 1 kurang x bar. Baiklah, untuk materi subbab yang kedua yaitu metode momen. Metode momen yang diciptakan oleh Carl Perdon pada tahun 1800 adalah metode tertua dalam menentukan estimasi titik. Misalkan, x1, x2 hingga xn adalah sampel dari populasi dengan densitas f, x di mana theta 1 hingga theta k. Estimator metode momen dapat kita lakukan dengan menyamakan K, momen sampel pertama pada K momen sampel populasi, dan menyelesaikan sistem persamaan simultan yang dihasilkan untuk J sama dengan 1 hingga K. Sehingga dapat didefinisikan sebagai M1 sama dengan 1 per N sigma dari I sama dengan N hingga N, X1 hingga X dengan batas bawah 1 hingga batas atas 1, dengan mu1 sama dengan E X pangkat 1. Dan M2 sama dengan 1 per N sigma dari I sama dengan N hingga N, X dari 1 hingga 2, mu2 sama dengan E dikali X pangkat 2. Hingga MK sama dengan 1 per N sigma dari I sama dengan N hingga N, X1 hingga K, mu K sama dengan E X pangkat K. Momen populasi mu J biasanya merupakan fungsi dari
theta 1 hingga theta k. Katakanlah mu j dalam kurung theta 1 hingga theta k. Estimator metode momen theta 1 topi hingga theta k topi. M1 sama dengan mu 1 theta 1 hingga theta k. M2 sama dengan mu 2 theta 2 hingga theta k. MK sama dengan mu k theta 1 hingga theta k. Subbab yang ketiga yaitu metode estimasi kemungkinan maksimum likelihood atau MLE. Metode estimasi kemungkinan maksimum atau MLE ini merupakan salah satu cara untuk menaksir atau mengestimasi parameter populasi yang tidak diketahui. Dalam prosesnya, metode ini berupaya menemukan nilai estimator bagi parameter yang dapat memaksimalkan fungsi likelihood. Definisinya, dimisalkan X1 hingga Xn adalah sampel acak dengan fungsi kepadatan gabungannya atau joint PDF, yaitu F, X1 hingga Xn, theta. Fungsi kepadatan gabungan ini disebut sebagai fungsi likelihood dan dinotasikan dengan L, theta, X. Jadi, X1 hingga Xn menyatakan sampel acak atau random sample dari F, theta, X. Maka, L X theta sama dengan Pi dari I sama dengan 1 hingga N, F X theta sama dengan F X1 theta hingga F Xn theta. Secara aljabar, fungsi likelihood L X theta merupakan fungsi dari X, sedangkan fungsi likelihood L theta X merupakan fungsi dari theta. Akibatnya, grafik suatu fungsi likelihood biasanya tampak sangat berbeda dari grafik distribusi peluang. Sebagai contoh, anggaplah pubah acak X berdistribusi Bernoulli dengan parameter yang tidak diketahui yaitu P. Fungsi kepadatan berdistribusi ini yaitu F XP sama dengan P pangkat X 1 dikurang P pangkat 1 dikurang X dengan X sama dengan 0,1. Grafik distribusi untuk setiap nilai tetap dari P, kita misalkan jika P sama dengan 0,5, maka diperoleh bentuk grafik yang tertera pada PPT berikut. Nah, sekarang misalkan kita mengamati nilai dari X, katakanlah X sama dengan 1. Dengan memasukkan nilai X sama dengan 1 ke F XP sama dengan P pangkat X 1 kurang P pangkat 1 dikurang X memberikan fungsi likelihood L Px sama dengan P, yang mana grafiknya tampak pada gambar yang tertera pada PPT berikut ini. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Maksimum likelihood estimator, anggaplah L dalam kurung theta sama dengan F dalam kurung X1 Xn theta, di mana 0 elemen omega dari X1 sampai Xn. Untuk sekumpulan pengamatan X1 sampai Xn, sebuah nilai theta vektor dalam omega yang memaksimumkan L dalam kurung theta disebut sebagai estimator maksimum likelihood dari theta, di mana theta vektor adalah sebuah dari nilai yang memenuhi F dalam kurung X1 sampai Xn theta vektor sama dengan maksimal F dalam kurung X1 sampai Xn theta. Tahapan untuk menerapkan metode maksimum likelihood: yang pertama, tentukan fungsi likelihood dari X. Yang kedua, tentukan INL theta. Yang ketiga, maksimumkan fungsi INL theta. Yang keempat, tentukan theta vektor. Contoh soal dan pembahasan. Anggap X1 sampai Xn adalah sampel acak dari distribusi eksponensial F dalam kurung X theta sama dengan 1 per theta E pangkat minus X per theta 0 kurang dari X kurang dari tak terhingga. Maka tentukan theta vektor. Pembahasan untuk langkah yang pertama, tentukan fungsi likelihood. Maka L dalam kurung theta sama dengan hasil kali I sama dengan 1 sampai N fungsi dari XI theta sama dengan 1 per theta E pangkat
minus X1 per theta sama dengan 1 per theta E pangkat minus Xn per theta. Maka mendapatkan hasil dalam kurung 1 per theta N E pangkat minus 1 per theta adalah sigma dari I sama dengan 1N XI. Tentukan yang kedua, tentukan INL theta. INL dalam kurung 0 sama dengan IN dalam kurung 1 per theta N ditambah IN dalam kurung E pangkat minus 1 per theta adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI. Maka minus N INL theta minus 1 per theta adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI. Untuk langkah yang ketiga, maksimumkan fungsi INL theta. Cara memaksimumkan fungsi INL theta, yang pertama cari keturunan pertamanya, kemudian menyamakannya dengan 0. Yang kedua, selesaikan persamaan untuk mendapatkan estimator yang diinginkan. Yang keempat, tentukan theta vektor. Jadi estimasi maksimum likelihood-nya yaitu theta vektor sama dengan X vektor. Baik, pembahasan yang keempat itu adalah sifat tak bias. Adapun definisi dari sifat tak bias merupakan sifat baik dari suatu estimator yang diperoleh melalui pendekatan klasik. Dalam pemilihan estimator terbaik, salah satunya harus memenuhi sifat tak bias ini. Definisi, misalkan T X vektor parameter suatu estimator titik untuk parameter theta, maka T X vektor parameter disebut estimator tak bias untuk theta jika E T X vektor parameter sama dengan theta. Langsung saja pada contoh soal, misalkan X1, X2, Xn adalah sampel random independen dari populasi berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Telah diperoleh dari contoh lambda topi sama dengan 1 per N, sigma N, I sama dengan 1, XI. Apakah estimator ini merupakan estimator tak bias untuk lambda? Pembahasan akan ditunjukkan bahwa E lambda topi sama dengan lambda. XI penyebaran terhadap Poisson lambda, maka E XI sama dengan lambda. E lambda topi sama dengan E 1 per N sigma N I sama dengan 1 XI sama dengan 1 per N sigma N I sama dengan 1 dikali E XI sama dengan 1 per N dikali E kali X1 ditambah E kali X2 ditambah titik tambah E dikali XN sama dengan 1 per N dikali lambda ditambah titik tambah lambda sama dengan 1 per N dikali lambda sama dengan lambda. Sehingga lambda topi sama dengan 1 per N sigma N I sama dengan 1 XI adalah estimator yang tak bias untuk lambda. Yang kelima adalah mean square error atau yang disingkat dengan MSE. Ukuran kualitas estimator yang pertama kali dibahas adalah sesatan kuadrat rata-rata atau MSE, mean square error, yang didefinisikan sebagai berikut. Mean square error atau sesatan kuadrat rata-rata estimator T X vektor parameter untuk parameter theta dinotasikan dengan MSE. T X vektor parameter sama dengan E T X vektor parameter dikurang theta kuadrat. Bentuk ekspektasi dari definisi tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut. MSE T X vektor parameter sama dengan E T X vektor parameter dikurang theta kuadrat sama dengan E T X vektor dikurang E T X vektor parameter ditambah E T X vektor parameter dikurang theta kuadrat sama dengan E T X vektor parameter dikurang E T X vektor parameter kuadrat ditambah E dikali T X vektor parameter dikurang theta kuadrat ditambah 2 E dikali T X vektor parameter dikurang E kali T X vektor parameter dikali E kali E T X vektor parameter dikurang theta kuadrat. Maka diperoleh hasil var T X vektor parameter ditambah bias T X vektor parameter kuadrat. Apabila T X vektor parameter merupakan estimator yang tak bias untuk theta, maka MSE T X vektor parameter sama dengan var T X vektor parameter. Secara umum, MSE mempunyai dua komponen, yaitu variasi yang menggunakan
variabilitas atau precision, dan bias yang mengukur keakuratan atau accuracy dari estimator. Baiklah, sekian dulu penjelasan materi kami. Terima kasih.